Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal kafirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu wa linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memerintahkan hambanya untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menunjukkan kebesarannya. Dia maha mendengar dan maha melihat. Itu artinya dari surah Al-Isra surah ke-17 dari ayat 1. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu guru dan karyawan, Bapak Ibu kepala sekolah, Ibu Dila Fadila SPD dan murid-murid SMP Salam Bandung yang sedang mencatat materi-materinya, semoga materinya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Perkenalkan, nama saya Saibah Miraj dari kelas 8C yang akan membahas tentang Isra Miraj. Isra wal Miraj merupakan sebuah kata yang berasal dari kata Isra dan Miraj. Saya ingin bertanya, apa itu Isra dan apa itu Miraj? Betul. Nah, Isra merupakan perjalanan yang dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan buraq. Nah, sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 menggunakan buraq juga. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa simpulkan bahwa Isra Mi'raj merupakan dua perjalanan yang berasal mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu langit ke-7 menggunakan buraq yang dilaksanakan oleh Nabi kita yang paling terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejarahnya dimulailah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh Nabi Muhammad untuk melakukan dua perjalanan, yaitu pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya iya atau setuju. Lalu awal-awalnya Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menggunakan buraq yang memiliki kecepatan yang setara dengan cahaya. Wallahu a'lam bishawab, seperti apa bentuknya, yang penting kecepatannya lebih atau mungkin bisa jadi sama seperti kecepatan cahaya. Untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad SAW melaksanakan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menggunakan buraq lagi. Nah, saat perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan beberapa nabi. Pada lagi ke-1 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi lupa. Ya, yang kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan mungkin bisa jadi Nabi Ishak atau Nabi Isa. Itu masih diperdebatkan. Yang penting salah satu dari dua nabi tersebut. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi maaf lupa. Yang kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya seorang nabi. Nah, singkat cerita, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 waktu untuk para umatnya. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima
permintaan tersebut. Lalu saat beliau turun, Nabi Musa alaihissalam menyarankan bahwa umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Saya sarankan untuk menurunkan waktunya sedikit demi sedikit. Nah, Nabi Muhammad SAW lalu kembali lagi bertemu dengan Allah lagi untuk menurunkan sholat, waktu-waktu sholat. Lalu saat sudah turunkan, Musa juga langsung menyalankan lagi, dan Muhammad SAW langsung juga bertemu dengan Allah lagi. Nah, itu berkali-kali sampai Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW sebanyak 5 waktu. Nah, saat turun Nabi Musa pun menyarankan hal yang sama seperti itu lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, saya sudah malu bertemu dengan Allah SWT hanya untuk menurunkan waktunya. Jika waktunya diturunkan lagi, pasti yang pendek. Nah, mungkin kan sholat. Nah, singkat cerita, dari simpulan tersebut, Allah sudah memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan sholat sampai 5 waktu. Lantas kenapa kita masih melalai atau menunda sholat? Sholat subuh masih ditinggalkan, sholat isya apalagi, sholat zuhur, sholat asar bisa jadi kelewat karena ketiduran. Nah, daripada hal itu terjadi, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah remaja, kita sudah balik. Jika kita sudah balik berarti kita sudah dicatat ini amal baik dan amal buruk. Jika kita tidak melakukan sholat, maka malaikat akan mencatat amal-amal kita, tidak ditanggung oleh orang tua kita lagi. Maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempersilakan Anissa Gratia Jamuluddin untuk menceramah soal Nabi Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendaknya kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Serta tidak lupa salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Anissa Gratia Jamuluddin dari kelas 8C. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang ke-17 dan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud memiliki suara paling merdu. Saking merdunya, gunung-gunung dan burung-burung ikut membaca kitab Zabur dan berzikir bersamanya. Nabi Daud juga bisa melunakkan besi tanpa bantuan alat apapun. Beliau menggunakan kemampuan itu untuk membuat baju besi yang akan digunakan untuk berperang. Pada saat berperang melawan Raja Jalut, tidak ada Bani Israel yang berani menghadapi Raja Jalut. Tetapi dengan keberaniannya Nabi Daud, beliau mampu mengalahkan Nabi Daud hanya dengan ketapel. Hal itu membuat Bani Israel berterima kasih kepada Nabi Daud. Kemudian beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama putri dari Raja Talut yang bernama Mikhail. Seiring waktu, Raja Talut menjadi iri kepada Nabi Daud karena Bani Israel lebih cinta kepada Nabi Daud. Raja Talut memerintahkan Nabi Daud untuk menaklukkan kota Kan'an dengan pasukan yang sedikit agar Nabi Daud kalah. Tetapi atas izin Allah, Nabi Daud dapat memenangkan peperangan tersebut. Kemenangan itu tidak membuat Raja Talut senang, justru ia malah mengusir Nabi Daud dan istrinya. Hal yang membuat Raja Talut terkejut ketika melihat
rakyatnya berbondong-bondong mengikuti Nabi Daud. Akhirnya Raja Talut memanggil kembali Nabi Daud. Raja Talut mengakui kehilafannya. Pada saat itu Raja Talut mengatakan kepada Nabi Daud bahwa dia adalah orang yang pantas untuk meneruskan tahtanya. Di bawah kepemimpinan Nabi Daud, Bani Israel hidup dengan makmur sentosa. Allah menurunkan kitab Zabur yang pada saat itu Nabi Daud berusia 40 tahun. Pada saat itu Allah memerintahkan untuk beribadah di hari Sabtu, bukan hari Jumat. Tetapi kaum Ailah tidak bisa beribadah di hari Sabtu dengan alasan ikan pada hari itu berlimpah. Nabi Daud senantiasa berdakwah kepada kaum Ailah, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Bahkan lebih parahnya lagi, kaum Ailah dengan berani mengejek Nabi Daud. Akhirnya Allah memberikan azab kepada kaum Ailah berupa ombak yang sangat besar, sehingga menghancurkan kapal-kapal dan membinasakan seluruh kaum Ailah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud adalah kita harus memiliki sifat pemberani, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan memiliki sifat iri, karena iri akan membawa kita ke dalam kesesatan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.